Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C bersama saya Erni Aida SSI MPD dari SMP Negeri 2 Tuntang, Kabupaten Semarang. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, marilah kita melakukan eksplorasi melalui aplikasi GeoGebra. Kita membuka GeoGebra. Nah, di sini ketika kita belajar GeoGebra, kita bisa membuat grafik fungsi kuadrat itu dengan sangat mudah dan kita bisa amati untuk nanti bisa dianalisis bagaimana pengaruh A, B maupun C-nya. Di sini posisi awal adalah A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Ketika A-nya 0 tentu saja ini tidak membentuk parabola karena bukan fungsi kuadrat. Nah, ketika ini 0 berarti bukan fungsi kuadrat. Kita akan coba dari posisi awal A-nya sama dengan 0, kita coba A-nya sama dengan 1. Nah, terlihat grafik sudah terbuka ke atas. Kemudian kita ambil contoh B-nya 2 dan C-nya sama dengan 4. Apa yang terjadi? Ternyata ketika B-nya 2 ya, C-nya 4, A-nya 1, maka grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Dan di sini kita bisa lihat titik potong parabola terhadap sumbu Y ini ada di titik 0,4. Di sini titik potong parabola. Kemudian D-nya adalah negatif. Kita sekaligus melihat nilai D. Ketika D-nya negatif berarti di sini parabola ini tidak memotong sumbu X. Jadi kita analisa yang pertama, jika A-nya lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Kemudian jika C-nya sama dengan 4 lebih besar 0, berarti titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di titik Y positif, yaitu 0,4. Dan ketika A kali B-nya sama dengan positif, maka titik puncak parabola berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan tentu saja grafiknya ini mempunyai sumbu simetri yang berada di sebelah kiri sumbu Y. Dan ketika D-nya negatif berarti parabola itu berada di atas sumbu X, tidak memotong sumbu X. Nah, ini contoh yang pertama. Kita sudah analisis bagaimana pengaruh A kali B, C, dan juga pengaruh D. Kita ambil contoh yang kedua. Misal A-nya negatif 2, B-nya sama dengan 7, C-nya adalah negatif 3. Kita akan lihat. Nah, di sini. Ternyata ketika A lebih kecil 0, A sama dengan 2, grafik fungsi kuadrat menghadap atau terbuka ke bawah. Kemudian A kali B, di sini A-nya negatif 2, B-nya 7. Kalau dikalikan kan A kali B negatif 14. Sehingga grafik fungsi kuadrat ini titik puncak parabolanya berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan sumbu simetrinya juga berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jika C-nya lebih kecil dari 0, ini C-nya negatif 3, maka kita akan lihat coba bagaimana titik potong terhadap sumbu Y-nya. Oh, ternyata di sini, di titik 0, negatif 3. Ini, titik potong separabola terhadap sumbu Y di titik 0, negatif 3. Jadi pengaruh C-nya itu adalah mempengaruhi titik potong parabola terhadap sumbu Y. Dan di sini kita dapat lihat bahwa parabola ini mempunyai D sama dengan 25. Jadi ketika Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 7X ditambah negatif 3, ini D-nya positif. D lebih besar 0. Maka parabola ini ternyata memotong sumbu X di 2 titik. Ya, kita akan ambil contoh yang ketiga, yaitu misalnya A tetap negatif 2, kemudian B-nya kita ambil 4. Ya, kita coba B-nya kita ambil 4, kemudian C-nya sama dengan negatif 2. Di sini kita lihat jelas parabola terbuka ke bawah karena A-nya negatif. Kemudian titik potong parabola juga berada di bawah sumbu X karena C-nya negatif. Ya, di titik 0, negatif 2, 0, C. Dan di sini kita ambilnya
contoh ini D-nya mempunyai nilai sama dengan 0. Atau B kuadrat dikurangi 4AC-nya setelah kita hitung nilainya 0. Maka parabola memotong sumbu X di satu titik. Kebetulan di sini adalah titiknya adalah 1,0. Nah, di sini titik 1,0. Jadi itu pengaruh-pengaruh A, B, C dan D terhadap parabola yang kita sudah eksplorasi menggunakan GeoGebra. Nah, nanti anak-anak bisa mengeksplorasi sendiri bagaimana pengaruh nilai A kali B, C, dan D sehingga lebih paham dengan materi yang kita pelajari. Kita akan coba untuk menganalisis grafik satu persatu. Kita kembali ke slide PowerPoint. Nah, setelah kita mengeksplorasi GeoGebra tadi, kita akan menganalisis bagaimana sifat-sifat grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C berdasarkan nilai A, B, ataupun C-nya. Yang pertama kita ambil contoh dulu ketika A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4. Sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut berbentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, grafik fungsi kuadratnya akan kita lihat pada layar berikut, yaitu grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Jadi jika A lebih besar 0, karena di sini A-nya sama dengan 1, maka parabola terbuka ke atas. Yang selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana pengaruh C-nya. Di sini kita tahu bahwa persamaan parabolanya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X ditambah 4 ini dia terbuka ke atas dan memotong sumbu Y di titik berapa ini? 0,4. Ya, betul sekali. Jadi ketika C sama dengan 4, di sini C lebih besar 0, maka dapat dikatakan bahwa titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di atas sumbu X atau pada koordinat Y positif. Jadi di sini titik potong parabola terhadap sumbu Y ini adalah sumbu Y. Ya, pada X sama dengan 0 ini sumbu Y adalah di titik 0,4 atau 0,C. Selanjutnya, bagaimana pengaruh A dan B? Di sini kalau A dan C masing-masing kita bisa lihat ya pengaruhnya terhadap parabola. Kita lihat terlihat pengaruh B terhadap parabola ini tidak bisa secara langsung, melainkan harus bersama-sama dengan A. Jadi kita harus mengalihkan dulu A kali B, yaitu dalam contoh ini A kali B 1 kali 2 hasilnya adalah 2, dan 2 adalah lebih besar 0 atau A kali B lebih besar 0, maka dapat dikatakan titik balik parabola atau titik puncak parabola di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Dan titik puncak parabola di sebelah kiri sumbu Y. Begitu juga sumbu simetrinya, yaitu di sebelah kiri sumbu Y. Selanjutnya kita ambil contoh yang kedua untuk Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 3. Maka grafik fungsi kuadrat ini akan terbuka ke bawah. Jadi dengan A negatif atau A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Selanjutnya contohnya masih Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 7X dikurangi 3. Maka kita akan lihat bagaimana pengaruh C-nya. Di sini terlihat bahwa C sama dengan negatif 3 atau C kurang dari 0. Maka titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di titik 0, negatif 3. Atau titik potong parabola terhadap sumbu Y berada di bawah sumbu X. Nah, di bawah sumbu X dengan koordinat Y negatif karena Y-nya sama dengan C. Yang berikutnya bagaimana pengaruh A dan B? Di sini A kali B sama dengan negatif 14. Tentu saja A kali B itu dapat dikatakan lebih kecil dari 0. Sehingga kalau A kali B lebih kecil 0, maka puncak parabola berada di sebelah kanan sumbu Y. Begitu juga sumbu simetri juga berada di sebelah kanan sumbu Y. Nilai diskriminan. Yang pertama, untuk D lebih kecil 0 dengan A lebih besar 0. Kita lihat gambarnya. Kita ambil contoh grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 1X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Maka
dapat diketahui bahwa D-nya adalah negatif. D ini dapat dihitung dari B kuadrat dikurangi 4AC ya. Nah, ketika D negatif, A lebih besar 0, A positif, D negatif, maka parabola terbuka ke atas dan parabola ini tidak memotong sumbu X. Karena dia berada di atas sumbu X. Ini sumbu X-nya. Ini. Nah, jadi kalau D lebih kecil 0, A lebih besar 0, parabola terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, yang kedua, jika D lebih kecil 0, A-nya juga lebih kecil 0, maka tentu saja parabola terbuka ke bawah dan dia juga tidak memotong sumbu X. Ya. Dari contoh Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurangi 8. Yang ketiga, untuk D sama dengan 0, dengan A lebih besar 0, maka kita lihat, kita ambil contoh Y sama dengan 1X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ini D-nya tepat sama dengan 0, maka ternyata parabola terbuka ke atas karena A-nya lebih besar 0 dan dia memotong sumbu X tepat di satu titik. Untuk D sama dengan 0 tetapi A lebih kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di satu titik. Di sini D-nya tepat 0. Kita contohnya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 4X ditambah negatif 2. Semua kita sudah coba di GeoGebra ya tadi ya. Kemudian untuk yang kelima, D lebih besar 0 dengan A lebih besar 0, maka di sini kita ambil contoh Y sama dengan 1X kuadrat ditambah 4X ditambah negatif 5, maka hasilnya adalah D sama dengan 36. Di sini ternyata dia atau parabola memotong sumbu X-nya di 2 titik. Ya kan? Memotong sumbu X di 2 titik. Ketika D-nya lebih besar 0. Ketika A-nya lebih besar 0, dia terbuka ke atas. Jadi untuk D lebih besar 0, A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Yang terakhir adalah D lebih besar 0 tapi A-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah dan tetap memotong sumbu X di 2 titik. Kesimpulan yang pertama, jika nilai A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Ya, kita gambarkan seperti ini. Terbuka ke atas. Jika A lebih kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah. Kesimpulan yang kedua, jika nilai C lebih besar 0, maka koordinat Y pada titik potong parabola terhadap sumbu Y bernilai positif. Nah, ini nilai C-nya lebih besar 0, maka titik potongnya di atas sumbu X. Titik potong parabola terhadap sumbu Y. Kemudian jika C lebih kecil 0, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y ada di bawah sumbu X atau bernilai negatif. Jika C sama dengan 0, maka titik potong parabola terhadap sumbu Y adalah di titik 0,0. Yang berikutnya kesimpulan ketiga, pengaruh nilai A kali B, yaitu jika nilai A kali B lebih besar 0, maka titik puncak parabola berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, di sebelah kiri sumbu Y. Jika A kali B lebih kecil 0, maka titik puncak parabola di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini di sebelah kanan sumbu Y. Kesimpulan yang keempat, jika A kali B lebih besar 0, maka sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Ini sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian jika A kali B-nya lebih kecil 0, maka parabola itu mempunyai sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini masih sama untuk persamaan garis sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat di sini kita katakan bahwa jika D lebih kecil 0 dan A lebih besar 0, maka parabola berada di atas sumbu X atau tidak memotong sumbu X dan terbuka ke atas. Namun demikian jika A-nya lebih kecil 0, D lebih kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah
dan berada di bawah sumbu X, dan juga tidak memotong sumbu X sama sekali. Kemudian untuk D sama dengan 0, jika A lebih besar 0, maka parabola memotong sumbu X di satu titik dan terbuka ke atas. Ya, titik potongnya 1. Dan ketika D sama dengan 0 namun A-nya lebih kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah memotong sumbu X di satu titik. Yang berikutnya, jika D lebih besar 0 dan A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas memotong sumbu X di 2 titik. Dan untuk D lebih besar 0 namun A-nya lebih kecil 0, maka parabola terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Kali ini kita cukupkan sekian. Semoga memberikan manfaat kepada anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.